Aku adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Kehidupan keluarga kami terbilang pas-pasan. Namun, aku sebagai anak paling sulung ingin cepat-cepat bisa membantu meringankan beban orang tuaku agar asap terus ngebul di dapur, serta membantu membiayai adik-adik sekolah. Meskipun sempat terpampang di benakku untuk menikmati bangku kuliah, namun semua itu aku tepis. Aku sadar masih ada 2 adikku yang masih membutuhkan biaya hingga tamat SMU nanti. Orang tuaku menghidupi kami dari sebuah hasil panen padi saja. Ya, orang tuaku seorang petani. Jadi sebagai anak sulung, aku harus bisa memberi contoh ke adikku untuk menikmati hidup yang ada di depan kita. Setelah tamat SMU, aku mencari kerja di kota Surabaya hingga bertemu dengan sahabat kecilku. Dan disinilah kisah ini dimulai. Aku bekerja pada sebuah finance pembiayaan kredit motor sebagai tenaga penagihan. Gaji pun terbilang cukup buat untuk seorang bujangan seperti aku. Setiap 2 minggu sekali, aku menyempatkan diri pulang menengok ayah dan ibu dan tak lupa memberi jajan kepada kedua adikku. Tidak seberapa sih, namun cukup membuat mereka senang. Awal bencana ini bermula dari adikku yang namanya anak-anak ya. Saat tahu ada temennya yang punya HP, dia pasti kepengen. Apalagi dia sudah SMP. Untung tuh temennya nggak pakai bawa mobil. Kalau bawa mobil mungkin dia minta mobil juga sama saya. Aku hanya janji padanya, nanti ya kalau kakak gajian, kakak beliin, kataku kepadanya. Namun ternyata adikku tidak sabaran. Yang namanya usia masih segitu, kita udah pasti pernah ngalami sendiri. Pengen buru-buru baik megang HP. Alhasil, ibu minjem duit sama seorang rentenir. Di kampung saya ada seorang rentenir, dia pendatang di kampungku. Dia berasal dari Sumatera sana. Semua mengatakan, kejamnya luar biasa bang. Kalau nagih duit, kalau nggak dibayar, bahasa kebun binatang datang semua. Namun anehnya, tidak ada satupun warga yang berani menentang dia. Semua takut dan tunduk walaupun rentenir itu menyita barang sebagai jaminan ketika tidak bisa membayar tepat waktunya. Bukan lantaran didukung sama caleg. Belum lagi denda dan bunga uang yang terus bertambah. Namun yang namanya keperluan, hal itu membutakan mata semua warga. Padahal di kampung waktu itu ada koperasi simpan pinjam. Tapi banyak dari warga yang pinjam ke rentenir. Awalnya aku tidak tahu kalau ibuku salah satu orang yang ikut ngutang ke rentenir tersebut. Setiap aku pulang, kulihat sepertinya ibu memendam sesuatu. Namun ia diam aja dan aku sedikit terkejut sewaktu kulihat adikku sudah punya HP baru. Waduh, HP baru nih. Siapa yang beliin, Dek? Tanyaku. Ibu bang, kalau nungguin abang lama, jawab adikku. Aku ke kamar ibu dan bertanya kepada beliau. Ibuku mengiyakannya. Katanya uangnya dari hasil tabungan yang dikumpulkan sedikit demi sedikit. Aku pun percaya aja, namanya seorang ibu tak pernah berbohong. Sampai segitunya pengorbanan seorang ibu. Kepala dibuat kaki, kaki dibuat kepala. Walau kagak punya apa-apa, dia bela-belain juga buat anaknya. Seminggu sudah aku pulang dari kampung halamanku. Rasanya letih tubuh ini setelah seharian bekerja di bawah teriknya matahari. Namun saat mau merubuhkan tubuhku, dengan mata sedikit terkantuk, tiba-tiba HP-ku berbunyi. Tot, tot, tot. Aku lihat adikku yang nelpon. Halo dek, ada apa? Tanyaku. Hanya isak tangis yang kudengar dengan suara tersendat-sendat. Akhirnya adikku berbicara. Ibu kak, ibu, jawabnya sambil terisak. Iya, ada apa dengan ibu? Tanyaku seolah tidak ingin terjadi apa-apa. Cepat pulang sekarang kak, isak adikku. Tanpa membuang waktu, aku langsung beranjak. Tak ku pedulikan lagi tubuh letihku yang ada dalam benakku. Aku harus pulang. Aku ingin tahu ada apa dengan ibuku, sosok wanita yang paling aku sayangi. Pacu motorku dengan kecepatan tinggi melebihi Mark Marquez. Namun
Tak lupa doa-doa terus kupanjatkan agar aku sampai selamat dengan tujuan. Tak perlu waktu lama-lama, 2 jam aku sudah tempuh. Akhirnya sampai juga. Aku masuk ke rumah. Kulihat ibuku mengerang kesakitan dan ayah serta adikku hanya menangis. Aku pun langsung memeluk tubuh ibuku. Ibu, kenapa bu? Tanyaku. Ibu tidak apa-apa nak, jawabnya. Aku marah sekali pada ayah dan adikku. Kenapa ibu tidak dibawa ke dokter? Tapi kata ayahku, ibuku yang tidak mau. Mungkin ibunya bingung kalau ke dokter mau dibayar pakai apaan, mau dibayar pakai batu. Pada saat itu belum ada BPJS mungkin. Aku lihat pucat pasih wajahnya, sambil mulutnya meringis menahan sakit di dalam tubuhnya. Aku semakin sedih. Bu, istighfar bu. Bu, istighfar, ucapku. Allah, Allah, Allah. Aku terus membisikkan kalimat itu di telinga ibuku. Namun Allah berkehendak lain. Ibuku meninggal tepat pukul 3 dini hari. Bisa terbayangkan gimana meledaknya tangis seisi rumah. Aku hanya bengong, termenung. Aku belum bisa membahagiakan dia. Dan ada satu ganjalan di hatiku, yaitu ibuku sebenarnya sakit apa. Karena selama ini dia baik-baik saja. Kemarin sempat aku telepon lewat HP adikku. Ibu sehat bu, kataku. Ibu sehat nak, yang rajin kerjanya ya nak. Begitulah ucap ibuku. Esok paginya, hari pemakaman ibu pun dilaksanakan. Dengan perasaan belum ikhlas, aku mengantar kepergian ibuku. Aku harus mencari tahu ada apa dengan ibuku. Mungkin ini nuraniku sebagai anak yang merasa ada ketidakwajaran dengan kematian ibunya. Malam hari setelah acara tahlilan, aku menunggu ayahku. Aku merasa ayah pasti tahu. Pasti ada yang dirasakan di belakangku. Akhirnya ayah cerita bahwa ayah dan ibu mempunyai hutang pada rentenir dengan nominal 15 juta. Dan dalam waktu tempo 3 bulan tidak bisa melunasinya. Hutangnya itu terus bertambah. Dan dengan bunga yang berbunga juga. Hutangnya itu kini menjadi 29 juta. Waduh, 50 kali lipat, lebih 100 kali lipat. Gila. Aku menyesalkan kenapa ayah dan ibu tidak cerita kepadaku. Dan semenjak tidak bisa bayar utang itu, ibuku stres dan gelisah teramat sangat. Ada istilah begini, kalau orang tua punya, anak punya. Kalau anak punya, orang tua agak punya. Begitulah ungkapan orang tua kepada seorang anak. Emang betul, sebagai orang tua pasti pernah mengalami ini. Paginya aku kembali bekerja. Sengaja aku mengajukan cuti dulu dan pergi ke warung kopi tak jauh dari rumah. Ya, sekedar ingin mencari info tentang gimana sepak terjang rentenir itu. Jujur, dalam hatiku langsung berpikir negatif kepada rentenir itu. Dan bahwa kematian ibuku ada hubungannya dengan dia. Hai, sapaku pada teman sekampungku. Mereka temanku sewaktu kecil. Hei Aldi, sapa mereka. Aku ikut membaur bersama mereka. Dan mereka mengucapkan turut berduka cita kepadaku. Di akhir perbincangan, aku pamit pada mereka karena terdengar suara azan Johor telah berkumandang. Rupanya Aldi adalah pemuda yang taat beribadah. Sholatnya di awal waktu, tidak kayak kita. Johor udah mau habis 2:30, masih main handphone baik. Tiba-tiba di tengah jalan temanku tadi memanggilku. Aku berhenti dan bertanya, ada apa? Aku mau sedikit bicara tentang yang tadi kamu tanyakan di warung. Tentang rentenir itu, katanya. Itu membuatku penasaran. Aku ajak temanku itu berhenti dan duduk sejenak di bawah pohon rindang yang ada di pinggir jalan. Temanku bercerita bahwa dia seorang rentenir yang kejam dan sudah ada 3 nyawa yang melayang karena dia. Apa kowe yakin Tuan Demang? Kata Menir dalam film pitung.
Aku tidak langsung percaya. Kok bisa? Tanyaku. Iya, semua yang meninggal pasti yang berhutang padanya. Dia punya ilmu pesugihan kuda. Jika mata kamu bisa menembus alam goib, maka kamu akan melihat di depan rumahnya, di depan rumah pintu rumahnya, dijaga oleh seekor kuda berkepala manusia. Oh iya, coba kamu lihat di bawah ranjang ibumu. Pasti ada bulu seperti bulu kuda, jawabnya. Ah, masa? Tanyaku. Coba kamu cari sekeliling kamar ibumu. Karena ada 2 orang yang meninggal kemarin juga sempat menemukan ada bulu kuda di bawah ranjangnya. Dan bermimpi dikejar-kejar kuda, jawab temanku. Setelah selesai sholat johor, kagak pakai Allahumma antas salam, Allahumma antas jalan, aku langsung pulang dan mencoba mempercayai kata-kata temanku. Aku masuk kamar ibuku dan tak kepedulikan ada ayahku yang sedang sholat. Aku cari di bawah kolong ranjang tempat tidur, tapi tak ada bekas bulu. Namun, aku masih belum puas. Tiba-tiba pikiranku ingin membuka di bawah kasurnya. Ya Allah, aku temukan banyak sekali bulu-bulu halus, bulu-bulu kuda di sana. Ayahku bertanya dan mendekatiku. Ada apa? Aku ceritakan apa yang tadi disampaikan oleh temanku. Dan sepertinya ayah sudah tahu itu semua. Memang sempat juga ibuku sebelum meninggal, ia bermimpi dikejar-kejar kuda. Namun ayahku tidak mau cerita karena takut akan melahirkan dendam di hatiku. Dan ternyata semua itu benar. Iya, aku dendam. Aku harus membalas dendam atas kematian ibuku. Si Ji bangkit kembali. Pagi-pagi benar, aku berangkat ke kota yang tidak bisa kusebutkan namanya. Adanya di Jawa Timur, di mana banyak orang bilang di kota tersebut rajanya santet. Nyawa orang di sana hanya seharga 1 pak rokok. Bisa juga paginya sehat, tapi sorenya gila. Hanya dengan imbalan 1 bungkus rokok. 1 bungkus rokok, apalagi 2 bungkus, dapat 2 nyawa. Tergantung permintaan. Dan segala risikonya kita yang nanggung. Dengan bekal alamat yang kudapat dari seorang sahabat, akhirnya pondokan di dalam hutan pinggiran desa di kota tersebut aku temukan juga. Katakanlah dia seorang dukun sakti mandraguna bernama Ki Punjul. Aku menceritakan semua permasalahan yang terjadi dengan keluargaku. Tujuanku sebenarnya hanya ingin cari tahu apa benar ibuku jadi tumbal atas santet dari rentenir tersebut. Dan rupanya Ki Punjul cukup paham apa yang berkecamuk di hatiku. Dia meninggalkanku pada sebuah ruangan yang sangat menyesakkan napasku. Dukun tersebut kemudian masuk ke tempat spiritualnya. Dan 1 jam kemudian dia keluar sambil membawa sebuah gunting. Dia berkata, "Ibumu meninggal belum 40 hari. Ya, ibumu jadi tumbal dan nyawanya ada di antara 2 alam. Ibumu tidak tenang dan akan menjadi budak di kerajaan kuda. Namun, jika kamu berani bongkar kuburan ibumu dan menanam gunting ini di samping pocongnya dengan mulutmu, lalu setelah itu baca mantra yang aku kasih ini, maka ibumu akan bangkit. Dia akan menunjukkan siapa yang telah menyakitinya. Jika memang terbukti bahwa rentenir itu yang membunuhnya, maka gunting ini akan menancap di jantungnya. Jika kamu sanggup, saya akan beri mantranya. Dan hari-hari pengapesan atau hari sial bagi sang pemuja kekayaan. Di hari itu juga kamu harus membongkar kuburan ibumu." Aku pun mengiyakan. Demi kesempurnaan ibuku, itulah yang ada di pikiranku. Aku langsung pulang ke rumah. Aku panggil 4 sahabat kecilku. Aku butuh bantuan mereka buat perencanaan yang telah aku dapat dari Ki Punjul. Rupanya temanku tidak keberatan
karena rentenir itu cukup meresahkan penduduk. Dan hari ini adalah hari yang kutunggu. Ki Punjul memberi petunjuk lewat mimpi bahwa malam ini adalah hari naasnya rentenir tersebut. Cepat-cepat pagi itu juga aku menghubungi teman-temanku untuk mempersiapkan acara bongkar kuburan ibuku. Tepat pukul 12 malam, aku langsung ke kuburan ibu. Aku lihat pocongnya berubah jadi sebuah kedebong pisang di mataku. Tapi di mata temanku tetap masih pocong ibu. Aku lakukan semua perintah Ki Punjul. Aku taruh gunting di samping pocongnya dengan mulutku. Setelah itu aku kembali. Tanah aku uruk seperti sedia kala. Biar besok tidak heboh ada kuburan orang terbongkar. Aku kembali ke rumah pukul 3 dini hari dan aku pergi tidur. Esok harinya terdengar pengumuman dari balai desa bahwa rentenir itu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia Ibu Anu binti Anu. Katanya akibat terkena serangan jantung. Aku langsung loncat dan buru-buru mandi, ingin menyaksikan jenazahnya. Masya Allah, aku lihat dadanya tertusuk gunting yang kutaruh di kubur ibu. Wajah wanita itu seolah melotot dan jarinya menunjuk kepadaku. Itu yang aku lihat. Namun di mata semua orang, rentenir itu meninggal biasa aja, tanpa ada darah. Dan matanya terpejam layaknya orang mati biasa. Sementara di mataku, dia meninggal dengan amarah yang memuncak, seolah-olah akan ada balas dendam. Demikian kisah ini masih aku simpan rapat. Dan hanya sahabatku tadi saja yang tahu. Kini tak pernah ada ketenangan dalam hidupku. Hingga cerita ini aku kisahkan, masih aja terus terngiang. Ringkih kuda setiap malam. Terngiang. Terkadang aku melihat sosok wanita yang mirip dengan rentenir itu terus menunjukkan tangannya kepadaku. Aku hampir gila karena terus-terusan dikejar oleh bayangan semua itu. Kini aku memutuskan untuk tinggal di sebuah pesantren yang dipimpin oleh seorang kiai. Dia akan meruqyah aku dan menghindarkan aku dari dendam wanita itu yang memang arwahnya menuntut balas. Karena di dalam waktu itu ada iblis yang bersemayam. Satu pesanku, dendam tidaklah membawa ketenangan dalam hidup. Revenge is not good for your life, kata orang barat. Mungkin ada satu pesan yang bisa diambil dari kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.